Nah, gue juga ada satu cerita lagi yang masih berbau-bau tentang warisan ilmu hitam gitu, Moy. Ini gue ceritanya dapat dari teman SD gue namanya Alia. Iya. Nah, keluarga Alia itu, terutama abahnya atau bokapnya itu emang dikenal dengan ilmu hitamnya yang kuat juga. Karena pada saat itu abahnya udah tua dan emang udah berumur, makanya ilmunya ini tuh diturunin ke abangnya Alia yang namanya Rizky. Suatu hari ada orang yang gak dikenal sama keluarganya Alia tuh datang ke rumahnya Alia. Dari atas sampai bawah tuh bajunya hitam-hitam. Nah, tapi yang ngebuat aneh ini, di saat si abangnya Alia itu ngebuka pintu rumahnya dan untuk menyambut orang ini tuh malah datang marah-marah. Dan sambil neriakin nama bokapnya Alia gitu. Kayak kesannya tuh mereka punya masalah gitulah. Tapi di situ Rizky nggak mau banyak omong, jadi yang Rizky lakuin adalah Rizky langsung nutup pintu rumahnya dan dia langsung masuk ke rumahnya dan diem aja. Singkat cerita, bokapnya Alia tuh meninggal nggak lama setelah bokapnya tuh ngasih si ilmu ini ke abangnya, kan, ke si Rizky. Nah, dan bener aja nggak lama dari hari itu si ilmunya dikasihin ke Rizky, rumahnya Alia tuh sering banget didatengin sama orang yang nggak dikenal pakai baju hitam kayak yang tadi gue bilang. Iya, kalau yang di awal kan datangnya cuma satu orang ya, Moy. Kalau yang kali ini tuh dan berulang-ulang kali tuh datangnya ramean. Datangnya tuh biasanya kayak tengah malam jam 12. Anjir. Mereka kayak pada berdiri di depan rumahnya Alia. Nah, gak cuman berhenti didatengin sama orang-orang yang gak dikenal, rumahnya Alia tuh sering banget ditaruhin kayak sesajen-sesajen, kayak gumpalan-gumpalan rambut, bahkan sempat ditemuin gigi. Terus kayak kain kafan yang kecil udah dipotong. Ada buku kecil isinya doa-doa. Nah, karena di situ abangnya tahu akan hal ini dan abang yang ngerasa bertanggung jawab, dipakailah ilmunya sama si Rizky untuk ngelawan balik si orang-orang inilah yang notabene nggak tahu tuh siapa, kan. Sampai suatu malam ada saat dimana Rizky lagi rebahan di kasurnya, lagi mau nyoba tidur. Tiba-tiba kaca kamar Rizky tuh pecah gara-gara ada yang ngelempar botol kecil gitu ke kamar Rizky. Dan pas Rizky buka, di dalam botolnya tuh kayak ada kertas dan ada tulisannya gitu, tulisan Jawa lama gitu loh. Yang artinya kalau di bahasa Indonesiain adalah hati-hati kamu, nyawa bisa diambil. Nah, di situ awalnya Rizky tuh nggak percaya dengan kiriman itu. Kenapa? Karena di situ bisa dibilang Rizky ngerasa bodoh amat karena dia mikir, gue kuat kok, gue bisa ngehandle gini. Nah, tapi ternyata pikiran Rizky akan hal itu tuh salah. Kenapa? Karena gak lama dari situ tuh Rizky jadi sakit-sakitan, Moy. Lu tahu gak sih orang kalau misalnya sakratul maut, kayak untuk bertahun-tahun Rizky tuh kayak sakit-sakitan. Ya bisa dibilang buat meninggal aja susah. Kenapa? Karena ilmunya, kekuatan yang dari bokapnya. Sampai akhirnya suatu hari Alia baru pulang sekolah, dia ke kamar abangnya. Yang dia lihat bukan abangnya lagi berperilaku normal, tapi yang dia lihat itu adalah abangnya tuh kayak lagi ngeronta-ngeronta gitu, Moy, di kasur. Kayak badannya tuh keangkat. Tapi yang lebih nyereminnya lagi kata Alia tuh bukan cuma sekedar ngeronta-ronta, tapi kayak kaki sama tangannya tuh kayak ada yang nahan. Jadi tuh kayak abangnya tuh kayak ketahan tapi badannya tetap gerak ngeronta-ngeronta gitu, kan. Alia ngeliat itu, Alia panik, nangis, ngejerit, manggil ibunya. Dan pas ibunya nyampe ke kamar tuh, muka ibunya tuh udah kayak gak heran untuk hal itu tuh kejadian sama abangnya. Ibunya langsung duduk ke samping si abangnya di kasur. Ibunya tuh sambil ngelus kepala abangnya, sambil ngomong, "Ibu ikhlas, nak. Ibu gak tega ngelihat kamu kayak gini. Gak apa-apa kok, Bang. Ibu ikhlas. Alia juga ikhlas. Ibu sama Alia berdua aja di sini. Abang gak apa-apa kok. Ibu ikhlas." Beneran tuh gak lama dari ibunya ngomong kayak gitu, ibunya Alia sama Rizky ngomong kayak gitu, si Rizky tuh badannya yang tadinya kayak ngeronta-ronta, ini tuh badannya kayak yang patah-patah gitu, Moy. Tangannya kebentang kemana, kakinya ngadep kemana, kepalanya ngadep kemana. Dan di saat badannya Rizky ini patah-patah, bersamaan juga si Rizky tuh muntahin darah. Tapi darahnya tuh warnanya kayak merah yang gelap banget, yang pekat. Dan gak lama dari kejadian itu, setelah Rizky muntah darah, di situ Rizky meninggal. Ingat gak tadi di awal gue bilang ada orang yang pakai baju hitam dari atas ke bawah nyampe? Kenapa? Karena dulu pas bokapnya Alia ngedapetin ilmu ini, bokapnya Alia tuh ngeperdalamin ilmunya tuh dengan cara yang salah, dengan cara yang banyak ngerugiin orang.
Kayak bisa dibilang dia tuh menggunakan cara yang curang untuk mendapatkan ilmunya yang dia dapetin pada saat itu. Makanya tuh bokapnya si Alia sama Rizky tuh meninggal dengan cara yang gak enak. Nah, bokapnya mikir kayak, ini ilmu yang gue dapet tuh gak segampang itu ngedapetinnya. Makanya lah dia putusin untuk turunin ke Rizky. Nah tapi karena Rizky gak tahu ceritanya kayak gimana, jadi bumerang lagi ke Rizkynya. Jadi kayak sebenarnya kasihan di Rizky ya, karena Rizky malah jadi Rizkynya yang kena dendam dari orang-orangnya. Malah jadi kena imbasnya akan perlakuan bokapnya. Kejadian waktu maghrib kali ini terjadi pada tahun 99. Oke, Nat. Kejadiannya di Bandung. Jadi ada satu klaster perumahan yang gak terlalu besar, dan isinya itu mayoritas keluarga muda. Ada 5 anak kecil, umurnya sekitar 6-8 tahun. Mereka semua tuh tetanggaan Moy. 3 cewek namanya Tasya Vira Bella, sama 2 cowok namanya Gilang dan Haris. Oke. Setiap hari kalau lagi gak sekolah, mereka berlima tuh selalu main bareng di area rumahnya. Mulai dari main sepeda, main bola di lapangan kosong, benteng-bentengan, sampai petak umpet. Tasya tuh setiap hari selalu dikasih tahu sama orang tuanya untuk selesai main sebelum maghrib. Pokoknya tuh gak boleh banget deh, dan Tasya tuh selalu nurut sama orang tuanya. Sampai akhirnya Gilang tuh bilang ke teman-temannya ini, main petak umpet yuk. Padahal ya pada hari itu tuh udah jam 5:30 sore, tapi langit tuh masih lumayan cerah. Tasya akhirnya bilang ke mereka, aku kalau jam segini harus pulang ke rumah, soalnya mama papaku bilang gak boleh main di luar rumah maghrib-maghrib. Ngedenger itu Gilang tuh ketawa-tawa, terus bilang ke mereka, itu tuh cuma tahayul doang tahu, main mah main aja, emang kenapa? Ya sebenarnya di geng itu yang takut tuh cuma Tasya doang, Moy. Yang lainnya iya-iya aja, karena gak pernah dikasih tau hal yang sama juga sama orang tuanya. Akhirnya Bella sama Vira ngeyakinin Tasya di situ dengan bilang, ya udah nggak apa-apa, sekali-sekali Tasya, kan mama papa kamu juga lagi pergi, jadi mereka nggak tahu. Terus mulai nih akhirnya mereka main berlima. Oke. Mereka nentuin siapa yang jaga pakai home pimpa, dan yang jaga tuh Tasya di situ, karena dia ngeluarin tangannya beda sendiri. Di situ Gilang nyaranin Tasya untuk jaga di bawah pohon yang ada di lapangan gede. Akhirnya Tasya jaga di sana sambil ngitung dari 1 sampai 30. Sorry, Tasya nih yang tadi disuruh menyokapnya pulang sebenarnya ya? Iya bener, Bi. Terus? Nah pas ngitungnya udah selesai, Tasya nengok ke belakang buat nyari teman-temannya kan. Tapi yang anehnya, pas Tasya nengok ke belakang tuh mendadak sekitarnya tuh bukan lingkungan rumahnya, Moy. Tapi kayak hutan yang banyak banget pohonnya. Di situ Tasya kaget banget dan langsung lari buat nyari teman-temannya. Dia teriak-teriak manggil temannya satu-satu, tapi nggak ada tanda-tanda dari temannya juga. Sampai akhirnya Tasya tuh ngeliat kayak ada nenek-nenek jalan di depan dia. Terus Tasya langsung lari dan nyamperin nenek itu kan. Sambil ngos-ngosan dia tuh nanya, "Nek, maaf ini di mana ya? Kok tiba-tiba aku di sini?" Nenek itu cuma diem aja sambil tetap jalan ke depan. Akhirnya Tasya tetap ngikutin nenek itu jalan, karena lama-lama tuh sekitar jadi gelap banget hutannya karena udah malam kan. Jadi akhirnya Tasya ngikutin nenek itu terus. Nah sekarang nih balik lagi ya ke point of view-nya teman-temannya yang lagi ngumpet. Si Gilang sama yang lainnya tuh ngerasa, kok Tasya lama banget ya jaganya, kenapa dia gak nyariin mereka semua. Akhirnya karena udah mulai azan maghrib juga, mereka semua balik ke tempat pohon Tasya jaga tadi. Semua itu kaget banget Moy, karena ngelihat Tasya udah gak ada di bawah pohon itu. Sebenarnya yang paling panik di situ tuh Gilang, karena dia kan yang maksain Tasya main menjelang maghrib gini kan. Mereka berempat tuh sempet diem dulu di bawah pohon itu. Bella sama Vira teriak-teriak nyari Tasya juga gak ketemu. Sampai akhirnya mereka tuh ke rumah Tasya, karena mereka tuh mikir mungkin Tasya takut dimarahin, jadi dia pulang duluan. Oke. Tapi tuh pas udah sampai rumahnya, mbaknya Tasya tuh bilang kalau Tasya tuh belum pulang juga. Mampus. Akhirnya mereka panik banget tuh berempat, mana orang tuanya Tasya juga belum pulang kan. Akhirnya mereka dibantu sama mbaknya nyari Tasya keliling perumahan, sampai lapor ke satpam juga buat bantu nyari Tasya. Nah sekarang kita balik lagi nih ke Tasyanya. Jadi selama dia perjalanan ngikutin nenek-nenek ini, Tasya tuh bingung Moy. Dia nangis sambil jalan, karena di sekitarnya dia tuh ngelihat makhluk-makhluk aneh gitu Moy. Kayak ada anjing lari tapi kepalanya manusia. Ada sosok kuntilanak lagi ketawa-tawa sambil terbang. Anjing. Pokoknya kayak hal-hal yang gak pernah dilihat Tasya, itu tuh dia lihat semua di hari itu. Karena dia semakin takut juga, jadi Tasya tuh tetap ngikutin nenek-nenek yang jalan ini.
Sampai akhirnya Tasya kayak dibawa nenek ini ke tengah hutan yang ada rumah kecil di tengahnya. Tasya di situ berhenti karena nggak berani masuk rumah itu. Dia ngeliatin nenek yang masuk ke rumah itu. Pas dia berhenti, neneknya tuh ngeliatin dia. Tapi nenek itu tetap masuk ke rumah itu. Jadi sekarang Tasya tuh posisinya di depan rumah itu, nggak berani masuk. Dia duduk di tanah sambil nangis-nangis dan berdoa buat bisa pulang. Tapi kayak seakan-akan si nenek ini sebenarnya ngajak Tasya buat masuk ke rumahnya gitu ya? Iya, tapi tuh diem aja gitu lebih. Oh, nggak ngomong apa-apa. Jadi nggak ngomong apa-apa. Dan Tasya pun takut ya buat masuk ke situ ya? Bener. Terus. Nah, pas si Tasya lagi nangis-nangis, tiba-tiba tuh ada suara dari belakang Tasya. Suaranya tuh laki-laki sambil ngikutin dia nangis, kayak ngejek gitu loh, Moibi. Ya, anjrit. Nah, Tasya di situ langsung berdiri, terus dia lari buat ngetok rumah nenek-nenek itu. Tapi tuh gak dibukain sama nenek itu. Tasya akhirnya lari kabur, balik ke arah pohon dia tadi. Selama Tasya lari, Tasya tuh dikejar-kejar sama sosok-sosok yang serem banget. Ada pocong, genderuwo, sampai binatang-binatang gak jelas juga ada di kanan kiri dia. Wah, bangsat. Sampai akhirnya Tasya tuh udah gak kuat banget. Dia akhirnya pingsan. Dan bangun-bangun tuh udah terang hutan itu. Dia balik lagi jalan, teriak-teriak nyari orang-orang juga gak ada. Pokoknya selama Tasya di dalam hutan itu, Tasya udah ngelewatin berapa malam gitulah di sana. Dan dia juga udah pasrah banget akhirnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke point of view teman-temannya ya. Mereka semua tuh akhirnya nungguin orang tuanya Tasya di rumahnya Tasya. Sampai Bella Vira tuh juga udah nangis-nangis karena takut Tasya diculik sama orang jahat. Karena kan mereka juga ya yang yakinin Tasya buat ikutan main. Sekitar jam 7 malam, akhirnya orang tuanya Tasya tuh pulang. Mereka semua langsung minta maaf dan nyeritain kejadian yang barusan terjadi. Karena anak-anak ini pada belum pulang, jadinya orang-orang tua mereka tuh datang ke rumah Tasya, Moy. Jadinya ini tuh sekarang kayak lagi didiskusiin gimana baiknya buat nyari Tasya. Tapi orang tua Vira tuh yakin kalau sebenarnya Tasya ini tuh gak hilang karena diculik manusia, tapi diculik sama makhluk lain. Karena tuh kan pas banget ya timingnya pas lagi maghrib. Orang tuanya Tasya tuh juga sebenarnya mikir itu. Karena alasan mereka ngelarang Tasya buat main maghrib-maghrib kan karena takut Tasya hilang diculik makhluk halus. Mamanya Tasya di situ udah nangis-nangis karena takut anaknya tuh nggak bisa ditemuin lagi. Semua teman-temannya Tasya juga udah nangis di situ. Pokoknya situasi udah nggak kondusif sampai akhirnya papanya Vira ngajak ngobrol papanya Tasya dan bilang kalau dia tuh punya kenalan yang rumahnya di kampung belakang perumahan mereka. Dia bilang kalau orang ini tuh sakti dan bisa mulangin Tasya. Akhirnya karena udah bingung, papanya Tasya tuh setuju buat manggil orang ini. Sekitar jam 8 malam, Pak Tono namanya, mulai ritual untuk bisa ngeliat Tasya di mana. Pokoknya singkat cerita dia bilang kalau Tasya tuh dibawa sama genderuwo ke alam mereka. Tasya masih hidup dan diselamatin sama Pak Tono, dibawa balik ke alam kita. Pak Tono tuh langsung lari keluar Moy, ke arah pohon tempat Tasya terakhir hilang. Ternyata Tasya tuh udah di sana dalam keadaan pingsan. Langsung digendong ke rumahnya, dibaca-bacain doa, disiram air yang udah didoain juga, dan gak lama Tasya tuh sadar. Wow. Tapi walaupun cuman hilang 2 jam, sebenarnya Tasya di alam itu udah bisa berhari-hari gitu, Nat. Iya bener, Bi. Makanya dia kan sampai udah pasrah juga kan akhirnya. Tapi selama dia beberapa malam di alam itu, dia masih diikutin tuh sama makhluk-makhluk yang banyak itu. Masih, Bi. Anjing, serem banget.